Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memperingatkan kepada kita, ya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan pernah bisa. Salawat dan salam senantiasa ya kita ucapkan ya, agar sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tersebut nantinya ya bisa memberikan syafaat untuk kita pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang hamba ataupun seorang manusia tentunya sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah yang butuh kepada kita, akan tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebutuhan kita ini adalah kebutuhan yang setiap hari kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya, ataupun kalau kita butuh kepada sesuatu, ya, tentunya kita akan merawat, ya, akan menjaga sesuatu tersebut. Begitu juga ketika kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi, ya, maha segala pemberi sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengabulkan semuanya, maka kita harus berdoa ataupun meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasannya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabulkan doa kita, ya, padahal kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu. Ya, tapi ketika ini kita butuh kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita, agar Allah mengabulkan permintaan kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Ini adalah sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau janji Allah saja kita sudah tidak yakin, ya, sudah tidak percaya lagi, ya, maka janji siapa lagi yang akan kita percaya? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala la yuflihul mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janji. Ketika Allah sudah berjanji, maka akan ditepati. Ya, berbeda dengan manusia yang dia berjanji, ya, hari ini berjanji, besok sudah dia hianati. Ya, besok dia sudah lupa dengan janjinya. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah lupa dengan apa yang telah diucapkan, apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah akan menepati janji apapun yang telah dijanjikan. Ya, dan ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji pasti akan tepati, dan Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi tentunya ya ada syarat-syarat nantinya yang harus dipenuhi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ya dalam kitabnya ya kitab tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ya ayat ini ya ataupun ayat yang tadi disebutkan ya beribadahlah kepadaku, yaitu yang dimaksud adalah berdoa kepadaku dan mentauhidkanku. Ya. Jadi di sini disebutkan ya, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan mengikhlaskan ya, doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seseorang ketika seseorang tersebut itu berdoa dengan ikhlas, ya, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doa orang tersebut. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi orang-orang yang sombong, yang mereka tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut ya, orang yang menyombongkan diri di sini disebutkan adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena doa itu sendiri adalah merupakan ibadah kepada Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus doa itu kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syarat ya agar suatu ibadah itu ataupun suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus ya sesuai dengan terdiri dari dua syarat. Ya, ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus terdiri dari dua syarat ini. Ya, dua syarat ini harus terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati kita betul-betul kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan masalah keduniaan, ya, itu tidak masalah ya. Tidak mengikuti contoh dari Rasulullah tidak ada masalah ketika ini berkaitan dengan masalah keduniaan. Akan tapi kalau dia masalah ibadah, ya, itu harus sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas saja akan tapi tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana misalnya ada orang yang dia melakukan salat subuhnya 4 rakaat, ya, maka yang tambahan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ya dia melakukannya dengan ikhlas. Ya, akan tapi karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ibadahnya tidak diterima. Ya. Adapun orang yang dia misalnya mutaba'ah, ya, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tapi dia tidak ikhlas kepada Allah, ya, maka ibadah tersebut pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dua syarat ini ya harus terpenuhi. Ya, begitu juga ketika kita
berdoa. Ya, karena doa ini adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus ya melakukannya itu dengan ikhlas, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah ini kita palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita sudah terjatuh pada kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam ya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka penyebab-penyebab ya agar doa tersebut segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa sebab ya insyaallah akan kita sebutkan ya. Yang pertama adalah ikhlas ya. Ya tadi sudah kita sebutkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana ya telah disebutkan oleh Allah, fad'ullaha mukhlishina lahuddin ya walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ini setelah beberapa jeda berikut ini.